Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Afni Safarina, SPC MPC, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian 1, yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 5 untuk mempresentasikan teori interpersonal Sullivan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 dan saya, Rahmi Azrina Nasution, bersama dua teman saya, Cinta Ira Pratiwi dan Fatia Arifah Nasution, bersama-sama akan menjelaskan tentang teori interpersonal Sullivan, dan harapannya teman-teman akan mengerti tentang teori ini setelah kami selesai menjelaskannya. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Teori interpersonal Harry Stack Sullivan. Harry Stack Sullivan adalah orang pertama kelahiran Amerika Serikat yang mengembangkan teori kepribadian. Menurutnya, kepribadian adalah pola yang relatif menetap dari situasi-situasi antar pribadi yang berulang yang menjadi ciri kehidupan manusia. A. Struktur kepribadian. Yang pertama, dinamisme. Dinamisme istilah yang artinya lebih kurang sama dengan sifat atau pola kebiasaan. Dinamisme memiliki dua kelas utama. Yang pertama, yaitu dinamisme yang berkaitan dengan zona khusus pada tubuh termasuk mulut, anus, dan alat kelamin. Kedua, dinamisme yang berkaitan dengan ketegangan. Kelas kedua ini terdiri dari 3 kategori, yaitu yang pertama adalah kedengkian. Kedengkian adalah dinamisme disjunktif akan kejahatan dan kebencian yang ditandai perasaan hidup di antara musuh-musuh. Yang kedua adalah keintiman. Keintiman timbul dari kebutuhan sebelumnya akan kelembutan, namun lebih spesifik dan melibatkan hubungan interpersonal antara dua orang dengan status kurang lebih setara. Yang ketiga adalah berahi. Berahi adalah kecenderungan mengasingkan, tidak membutuhkan siapapun untuk memenuhinya. Selanjutnya, personifikasi. Personifikasi dimulai saat bayi dan berlanjut selama berbagai tahap perkembangan. Manusia memperoleh gambaran tertentu akan diri mereka dan orang lain. Sullivan menggambarkan 3 personifikasi dasar berkembang selama masa bayi, yaitu yang pertama, ibu yang buruk, ibu yang baik. Personifikasi ibu yang buruk sebenarnya tumbuh dan pengalaman bayi terhadap puting buruk, yaitu puting yang tidak memuaskan kebutuhan akan rasa lapar. Personifikasi ibu yang baik berdasarkan kelembutan dan tingkah laku kooperatif dan seseorang yang keibuan. Selanjutnya adalah personifikasi saya. Personifikasi saya memperoleh 3 personifikasi. Yang pertama, saya buruk, yaitu tampil dari pengalaman-pengalaman hukuman. Selanjutnya adalah saya baik. Baik dihasilkan dari pengalaman-pengalaman baik dengan penghargaan dan persetujuan. Selanjutnya, bukan saya. Bukan saya muncul dari kecemasan berat yang mendadak dan entah pengalaman tercerai. Yang selanjutnya adalah personifikasi identik. Personifikasi identik yaitu sifat tidak nyata atau teman khayalan yang banyak diciptakan oleh anak dengan tujuan melindungi rasa percaya diri mereka. Selanjutnya adalah struktur sistem diri. Sistem diri merupakan bagian dinamisme yang paling kompleks. Beberapa macam sistem keamanan sejak usia bayi. Yang pertama adalah disosiasi. Disosiasi adalah mekanisme menolak impuls, keinginan, dan kebutuhan muncul ke kesadaran. Selanjutnya adalah inatensi. Inatensi terhadap pengalaman yang mengancam personifikasi diri. Orang dapat berpura-pura tidak merasakan. Selanjutnya adalah apati. Apati mirip dengan inatensi. Pada apati, bayi tidak memilih objek mana yang harus diperhatikan. Semua diserahkan pada pihak luar. Selanjutnya, struktur tingkat kognisi. Tingkat kognisi mengacu pada cara merasa, membayangkan, dan memahami. A. Tingkat prototaksis. Pengalaman paling awal dan primitif seorang bayi yang terjadi pada tingkat prototaksis, karena pengalaman-pengalaman ini tidak dapat dikomunikasikan dengan orang lain, maka mereka sulit untuk digambarkan atau dijabarkan. Selanjutnya, B. Tingkat parataksis.
Pengalaman yang biasanya timbul ketika seseorang berasumsi bahwa dua kejadian yang terjadi bersamaan memiliki hubungan sebab akibat. Contohnya, ketika seorang anak dikondisikan untuk mengatakan tolong untuk mendapatkan permen. Selanjutnya adalah tingkat sintaksis. Pengalaman yang sudah tervalidasi dalam mufakat dan dapat dikomunikasikan secara simbolis terjadi pada level sintaksis. Pengalaman tervalidasi dalam mufakat adalah pengalaman yang maknanya disetujui dua orang atau lebih. Yang kedua ada dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah ketegangan. Ketegangan adalah potensi untuk bertingkah laku yang disadari atau tidak disadari. Sullivan menyebutkan 2 jenis ketegangan, yaitu kebutuhan dan kebebasan. Yang kedua adalah kebutuhan. Kebutuhan adalah ketegangan yang dibawa oleh ketidakseimbangan biologis antara seseorang dengan lingkungan fisiokimiawi, baik dari dalam maupun dari luar organisme, dan kebutuhan bersifat sementara. Yang ketiga ada kecemasan. Kecemasan berbeda dengan ketegangan, akan kebutuhan dalam arti ia bersifat memisahkan, lebih tersebar dan samar. Yang keempat ada transformasi energi. Transformasi energi mengacu pada tingkah laku kita yang bertujuan memuaskan kebutuhan dan mengurangi kecemasan. 3. Perkembangan kepribadian. 1. Bayi atau infansi, lahir sampai bisa berbicara, usia 0 sampai 18 bulan. Bayi menjadi manusia berkat kelembutan kasih sayang yang diterima dari pemeran keibuan. Bayi tidak mungkin bertahan hidup tanpa pemeran keibuan yang memberinya makanan, kehangatan, kontak fisik, dan menjaga kebersihannya. Perkembangan pada masa bayi sangat kompleks. Berikut 7 ciri tentang perkembangan menurut Sullivan. A. Timbulnya dinamisme apati, pertahanan tidur, disosiasi, dan inatensi. B. Peralihan dari prototaksik ke parataksik. C. Organisasi personifikasi, baik personifikasi ibu maupun personifikasi diri. D. Organisasi pengalaman melalui belajar dan munculnya dasar sistem diri. E. Diferensiasi tubuh bayi sendiri, mengenal dan memanipulasi tubuh. F. Belajar bahasa, dimulai dengan bahasa autisme. G. Belajar melakukan gerakan yang terkoordinasi, melibatkan mata, tangan, mulut, telinga, serta organ tubuh lainnya. 2. Anak bisa mengucap kata, butuh kawan bermain, 1,5 sampai 4 tahun. Tahap anak dimulai dengan perkembangan bicara dan belajar berpikir sintaksis, serta perluasan kebutuhan untuk bergaul dengan kelompok sebaya. Anak mulai belajar menyembunyikan aspek tingkah laku yang diyakininya dapat menimbulkan kecemasan atau hukuman. Misalnya, mereka belajar melakukan rasionalisasi atau memberi alasan palsu mengenai segala hal yang sudah mereka kerjakan atau sedang mereka rencanakan. 3. Remaja awal atau juvenile. Usia sekolah berkeinginan bergaul intim, 4-10 tahun. Tahap juvenil atau remaja awal berlangsung sepanjang usia sekolah dasar sampai anak membutuhkan persahabatan yang akrab, sekitar usia 10 tahun. 4. Preadolescent, mulai bergaul akrab, pubertas, usia 8 atau 10 sampai 12 tahun. Preadolescent ditandai oleh awal kemampuan bergaul akrab dengan orang lain, bercirikan persamaan yang nyata dan saling memperhatikan. Selanjutnya adalah adolesen awal, pubertas pola aktivitas seksual yang mantap, mulai usia 12 sampai 16 tahun. Perubahan fisik usia pubertas mengembangkan hasrat seksual pada periode awal adolesen. Pada tahap ini, pola aktivitas seksual yang memuaskan seharusnya sudah dapat dimiliki. Banyak problem yang muncul pada periode ini merefleksikan konflik
antar tiga kebutuhan dasar, keamanan atau bebas dari kecemasan, keintiman atau pergaulan akrab dengan seks lain, dan kepuasan seksual. Yang keenam ada adolescent akhir atau late adolescence. Periode ini berawal dari kemantapan seks sampai tanggung jawab sosial. Biasanya terjadi pada 16 sampai awal 20 tahun. Periode ini berakhir sampai pemuda mengenal kepuasan dan tanggung jawab dari kehidupan sosial dan warga negara dewasa. Selama periode ini, pengalaman semakin banyak terjadi pada tingkat berpikir sintaksis. Yang ketujuh, ada kemasakan atau maturity. Setiap prestasi penting, tahap yang terdahulu akan menjadi bagian penting dari kepribadian masa. Jadi, dewasa yang masa hendaknya sudah belajar memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang penting, bekerja sama dan berkompetisi dengan orang lain, mempertahankan hubungan dengan orang lain yang memberi kepuasan intimasi dan seksual, dan berfungsi secara efektif di masyarakat di mana dia berada. Menurut Sullivan, di antara pencapaian-pencapaian itu, intimasi yang paling penting. B. Aplikasi teori interpersonal. Gangguan mental. Menurut Sullivan, semua gangguan mental berasal dari cacat hubungan interpersonal dan hanya dapat dipahami melalui referensi lingkungan sosial orang itu. Tidak ada yang unik mengenai gangguan mental, semuanya berasal dari kesulitan hubungan interpersonal yang dihadapi semua orang. Psikoterapi. Teori Sullivan menunjuk kesulitan hubungan interpersonal sebagai penyebab gangguan mental, sehingga prosedur terapinya berpusat pada usaha untuk memperbaiki hubungan interrelasi pasien. Umumnya, terapi model Sullivan mula-mula berusaha untuk mengungkap kesulitan klien dalam berhubungan dengan orang lain dan berusaha untuk mengganti motivasi disjungtif atau berpisah menjadi motivasi konjungtif atau bergabung. Sullivan membagi interview dalam 4 tahap. Pertama, pembukaan, 2, pengamatan, 3, pertanyaan detail, dan 4, pemberhentian. Sekarang kita pada kesimpulan. Sullivan adalah salah satu orang yang berkontribusi pada integrasi psikologi sosial ke dalam pemikiran psikoanalitik. Teori hubungan interpersonal yang dikemukakan oleh Sullivan yang didasarkan pada proses sosial lebih lanjut mendukung gagasan tentang kepribadian. Konsep Sullivan tentang tahapan pertumbuhan adalah kontribusi utamanya pada teori interpersonal. Sullivan mulai dengan pemahaman yang luas tentang organisme yang mencakup sistem ketegangan yang secara teoritis dapat berganti antara reaksi. Sullivan mulai dengan pemahaman yang luas tentang organisme yang mencakup sistem ketegangan yang secara teoritis dapat berganti antara relaksasi total atau euforia atau perasaan senang dan gembira yang ekstrim, seperti yang lebih disukai Sullivan untuk menggambarkannya, dan ketegangan total seperti yang terlihat pada teror luar biasa. Energi dapat berbentuk ketegangan atau mungkin hanya perilaku itu sendiri atau transformasi energi. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika presentasi kami tidak sempurna dan kurang berkesan. Sebelum kami akhiri, kami mau mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan, dan kami berharap semoga teman-teman semua jadi lebih paham tentang teori interpersonal Sullivan setelah presentasi ini. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kututup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.